Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kelas ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, Pak Pipi, selaku dosen mata kuliah dari manajemen koperasi yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa berpresentasi di hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir di kelas ini. Oke, sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka kata saya maka kejadian. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sifanelia Diba. Saya selaku moderator dan sekaligus pemateri yang pertama. Ada teman saya Bapak Aida sebagai pemateri yang kedua. Dan yang terakhir, nah, ada lagi satu orang di kelompok kami yaitu Abdul Iskandar. Kebetulan dia tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Nah, jadi di sini langsung aja ya, langsung ke materi. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen partisipasi anggota. Pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama mengenai arti penting partisipasi anggota, yang kedua mengenai partisipasi anggota koperasi, yang ketiga mengenai faktor-faktor yang memotivasi anggota untuk berpartisipasi, yang keempat dimensi-dimensi partisipasi anggota koperasi, yang kelima jenis-jenis partisipasi anggota koperasi, yang keenam ada biaya partisipasi, dan yang terakhir yaitu cara meningkatkan partisipasi anggota koperasi. Oke, materi pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai arti penting partisipasi dalam koperasi. Mungkin di sini teman-teman semua sudah mengenal apa itu koperasi, dan mungkin dari teman-teman juga sudah tahu seberapa penting sih si partisipasi ini dalam koperasi. Jadi partisipasi anggota dalam koperasi ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa bagi koperasi karena menentukan hasil dari koperasi tersebut. Nah, yang dimana partisipasi ini memberikan pengaruh kepada peran orang-orang ini untuk mencapai suatu tujuan yang sama di dalam mengembangkan koperasi tersendiri. Jadi berhasil atau tidaknya, sukses atau tidaknya, berkembang atau tidaknya suatu koperasi ini bergantung pada partisipasi anggota koperasi. Jadi ketika si koperasi ini memiliki partisipasi yang baik, maka itu akan mempengaruhi hasil dari sebuah koperasi itu sendiri gitu. Jadi bakal mempengaruhi berkembang atau tidaknya sebuah koperasi, sehingga si peran ini memang sangat penting gitu bagi koperasi. Selanjutnya mengenai partisipasi anggota koperasi, kita sudah jelaskan gitu seberapa penting sih si partisipasi anggota koperasi ini. Kita masuk ke apa sih partisipasi itu gitu. Nah, menurut Minardi, partisipasi anggota ini merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional. Jadi mental itu merupakan sebuah pemikiran dari seseorang gitu maupun emosional. Jadi kayak perasaan seseorang gitu, dimana kita menempatkan diri kita ya sebagai anggota koperasi gitu ya. Ketika kita menempatkan diri sebagai anggota koperasi, ya maka kita harus tahu dong gitu partisipasi apa yang harus kita lakukan, effort apa yang harus kita lakukan ke koperasi itu sendiri gitu, untuk memberikan sumbangan terhadap proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan yang dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya melakukan hal tersebut. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memotivasi anggota untuk berpartisipasi. Ini yang pertama ada citra koperasi. Citra koperasi ini berarti bentuk persepsi atau pandangan anggota atau masyarakat terhadap kinerja koperasi maupun keberadaan koperasi bagi masyarakat dan anggota. Jadi citra koperasi ini merupakan sebuah persepsi atau pandangan seseorang nih, gimana kayak koperasi ini tuh baik atau enggak. Ketika seseorang memandang koperasi ini baik,
Terus yang selanjutnya mengenai pendapatan anggota. Jadi ketika tingkat pendapatan anggota koperasi ini mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan koperasi, karena dimana ketika tingkat pendapatan anggota koperasinya stabil, maka partisipasinya dalam kegiatan koperasi akan berjalan secara lancar. Kalau ini berkaitan dengan partisipasi dalam hal modal gitu. Motivasi anggota. Motivasi ini sebuah pemberian atau daya penggerak gitu, jadi dorongan terhadap seseorang untuk bisa berpartisipasi dalam sebuah koperasi gitu. Yang dimana motivasi ini merupakan sebuah penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka ini mau untuk bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasannya. Nah, yang selanjutnya mengenai pengetahuan anggota tentang koperasi. Jadi dengan mengetahui kehidupan perkoperasian, maka seseorang atau suatu anggota ini memiliki kesadaran gitu untuk dapat berpartisipasi aktif dan usaha koperasi agar koperasi ini dapat maju dan berkembang sehingga tercapainya keberhasilan koperasi. Jadi ketika seseorang ingin tahu nih manfaat koperasi ini apa, tujuan koperasi ini apa, ada dampak gak buat kita, maka kita tuh terdorong gitu untuk melakukan partisipasi gitu. Nah, selanjutnya mengenai kualitas pelayanan koperasi. Kualitas pelayanan koperasi ini berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk memenuhi harapan pelayanan. Jadi kan memang partisipasi itu bukan hanya sekedar dalam hal modal ya, tapi ada beberapa jenis partisipasi yang nanti bakal disampaikan oleh teman-teman saya, terutama ya mengenai pelayanan koperasi itu sendiri. Materi selanjutnya itu ada dimensi-dimensi partisipasi anggota. Yang pertama itu ada dimensi partisipasi dipandang dari sifatnya. Itu ada dipaksakan dan sukarela. Contoh dari dipaksakan dan sukarela itu misalkan keikutsertaan dalam berpartisipasi anggota koperasi. Contohnya dari sukarela itu keinginan dari diri kita sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam anggota koperasi. Nah, kalau yang dipaksakan itu misalnya dalam koperasi itu ada syarat untuk wajib untuk ikut mengikuti partisipasi anggota koperasi. Nah, itu bersifat secara dipaksakan. Yang kedua ada dimensi partisipasi dipandang dari bentuknya, itu ada formal dan informal. Untuk yang formal itu biasanya telah tercipta suatu mekanisme dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan setiap kegiatan, misalnya dari serikat pekerja atau dewan pengurus. Sedangkan yang informalnya itu biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan dalam bidang-bidang partisipasi. Selanjutnya ada dimensi partisipasi dipandang dari pelaksanaannya, itu ada langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung dan tidak langsung itu contohnya dalam rapat anggota kita ingin menyampaikan aspirasi soal koperasi. Nah, untuk yang langsung itu berarti dalam rapat anggota misalnya Taufik ingin menyampaikan masalah keluhan dari anggota koperasinya dalam rapat anggota secara langsung. Kalau secara tidak langsungnya berarti si Taufik itu menyampaikan keluhan jadi anggota koperasi itu lewat perantara, jadi lewat orang lain. Nah, orang lainnya itu menyampaikan ke atasan dari koperasinya itu. Untuk selanjutnya itu ada dimensi partisipasi dipandang kepentingannya, ada kontributif dan intensif. Dari kedua jenis ini timbul sebagai akibat peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan atau pemakai. Para anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingannya. Jadi kedua dari partisipasi ini itu sangat berhubungan erat. Materi selanjutnya ada jenis-jenis partisipasi anggota kooperatif. Yang pertama itu ada partisipasi anggota dalam demokrasi ekonomi koperasi.
waktu apabila diperlukan. Selanjutnya ada partisipasi anggota dalam permodalan. Di situ ada simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib, dan cadangan. Dari permodalan ini itu ada modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat bersumber dari simpanan pokok, simpanan sukarela, dan simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya, penerbitan obligasi, dan surat utang lainnya. Yang selanjutnya ada partisipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi. Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi ganda anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan dari koperasi. Fungsi ganda ini merupakan ciri khas suatu koperasi yang membedakan dengan perusahaan lain dan non-koperasi. Ada partisipasi biaya adalah timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Biaya ini bukan hanya biaya penyelenggaraan rapat dan biaya perjalanan dalam rangka partisipasi, tapi juga biaya oportunitas karena ada partisipasi biaya oportunitas adalah kesempatan pelaksanaan proses produk yang menang karena adanya proses partisipasi. Cara meningkatkan partisipasi, meningkatkan manfaat anggota. A. Menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. B. Meningkatkan harga pelayanan kepada anggota. C. Menyediakan barang yang tersedia di pasar bebas. Selanjutnya, meningkatkan kontribusi produktif anggota dalam pengambilan keputusan. A. Menjelaskan tentang maksud tujuan perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan. B. Meminta tanggapan dan saran tentang perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan. C. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari semua anggota dalam usaha membuat dan mengambil keputusan. Meningkatkan partisipasi keuangan. A. Membesarkan peranan koperasi dalam usaha anggota. Membesarkan yaitu membangun dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap manajemen koperasi. Nama saya Vivi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok yang di depan. Apa akibat yang akan ditimbulkan untuk manajemen koperasi jika anggotanya ada yang kurang aktif dalam berpartisipasi? Terus apa solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiera dari kelompok 1. Izin bertanya, partisipasi seperti apa yang bisa dikatakan berhasil dalam sebuah koperasi? Saya Adil Hakim dari kelompok 4. Izin bertanya, kan tadi ada biaya oportunitas. Contoh biaya oportunitas dalam koperasi bagaimana?